Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Senang sekali pemirsa, saya Afriko Zuhri tentunya kembali menjumpai Anda dalam program Berendo. Seperti biasa kita akan membahas tema-tema menarik. Nah, kali ini kita akan membahas tema terkait dengan peta Pilkada Bengkulu. Namun sebelum itu pemirsa, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Kali ini sudah ada Bung Wibowo Susilo selaku Ketua SMSI Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, sehat cerah. Alhamdulillah ya, sehat cerah. Aktivitas lagi padat nih kayaknya hari. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu juga hadir narasumber kita kali ini. Sudah ada Bung Riki Susanto selaku Sekretaris LHKP Muhammadiyah Bengkulu. Assalamualaikum Bung Riki. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Terima kasih banyak. Sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Dan berkaitan dengan tema kita pada hari ini membahas terkait dengan peta Pilkada Bengkulu. Dan memang kalau kita melihat untuk tahapan ini tinggal menghitung bulan ya, sesaat lagi akan kita rayakan atau mungkin pelaksanaan dari Pilkada 2024 di November mendatang. Kalau kita bicara soal peta Pilkada 2024, khususnya di Bengkulu nih, mungkin dari Bung Wibowo nih, gimana tanggapannya terkait dengan hal ini? Ya, yang pertama kita harus merayakan bahwa Pilkada ini adalah ya momentum rutin 5 tahunan. Yeah. Artinya kita nggak usah terlalu euforia berlebih-lebihan. Karena apapun itu kalau sudah berlebih-lebihan tidak baik. Tidak baik. Artinya bagi siapa mendukung siapa silahkan, nggak usah terlalu over, biasa-biasa saja, jangan sampai persoalan politik menjadi persoalan pribadi yang akhirnya terjadi permusuhan. Yeah. Inilah yang harus kita hindari kan. Nah, di Bengkulu kan sekarang itu bakal calon itu lebih banyak memanfaatkan media sosial, termasuk media online untuk promosi sosialisasi. Nah, sejauh ini kalau saya lihat semuanya masih dalam batas wajar, karena mungkin belum pendaftaran calon kan. Kalau sudah masuk masa pencalonan, sudah ditetapkan calon, mungkin tensinya agak meninggi nanti. Mulailah terjadi bongkar-membongkar kan, black campaign segala macam kan. Nah, itu yang sangat harus kita minimalisir. Kita hindari ya. Kita hindari kalau bisa kan. Karena ngapa? Kerukunan itu segala-galanya. Karena kita berada di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Benar sekali. Jadi sekarang apalagi artinya memang saat ini kalau kita melihat dari proses Pilkada 2024 memang ini menjadi suatu pelaksanaan yang kita laksanakan tadi disampaikan 5 tahun sekali, tapi tetap dengan batas wajar gitu ya. Apalagi melihat saat ini mungkin belum dalam proses pendaftaran dan sebagainya. Baik, mungkin ke Bung Riki juga nih, kalau bicara terkait dengan peta Pilkada di 2024, ini seperti apa tanggapan dari Bung Riki sendiri? Normatifnya saya pikir sudah disampaikan oleh Mas Bowo. Nah, tapi saya pikir tidak akan ada yang terlalu baru dan wah ya. Kan prediksi peta Pilkada 2024 itu ya seperti yang kita tahu hari ini, kandidatnya itu kan, formulasi yang dipakai macam-macam begitu-begitu saja. Tidak perlu berlebihan, iya betul, tapi kan memang ada sedikit berbeda mungkin Pilkada 2024 ini karena pasca Pilpres pemilu, legislatif maupun presiden, tentu kan ada semacam ya kebosanan, saya lihat begitu kan. Orang sudah tidak terlalu sebenarnya tertarik dengan isu kepilkadaan sih. Tapi memang karena ini agenda rutin tahunan yang diatur oleh regulasi perundang-undangan kita, ya saya pikir ini harus dilaksanakan. Ke depan itu tentu dinamikanya akan semakin baik, misalkan soal Pilgub, Pilwakot, termasuk pilkada-pilkada di daerah lain. Nah, ini tantangan besar sebenarnya kepada masyarakat untuk menggeser pilkada ini, mau sekedar ajang 5 tahunan sekedar untuk hitung-hitung suara, atau kita ingin menghadirkan literasi demokrasi di tengah pilkada ini. Itu pilihannya gitu. Nah, ke depan tentu itu yang akan menjadi tantangan terbesar. Terlepas nanti soal ya, isu kebangsaan, terus bagaimana polarisasi pilkada misalkan ini akan menjadi tantangan tersendiri. Di tengah ya itu tadi isu pilkada ini kadang-kadang kan memang orang berdemokrasi itu harus
siap lebih dewasa sebenarnya, tidak boleh tersinggung gitu kan. Tapi kadang fakta-fakta lapangannya itu terjadi. Dan ini bagaimana kita mengemas pasca pilkada sebenarnya ini harus lebih baik. Itu saya pikir untuk pengantarnya, Mas. Oke, jadi kalau dari Bung Riki sendiri tadi menyampaikan mungkin karena kita sudah melewati kemarin pasca dari pemilu gitu ya untuk pilpres sendiri dan kita akan masuk ke pilkada dan ini menjadi tantangan tentunya. Nah kalau dari Bung Bowo sendiri seperti apa nih kalau melihat perbedaan yang kita belum lama ini baru saja menyelesaikan pilpres dan sekarang juga akan masuk untuk proses pilkada dan untuk masyarakat sendiri ini seperti apa antusiasnya sebetulnya? Kalau saya melihatnya sekarang inilah di mana posisi masyarakat kita itu cerdas. Kalau dulu tuh saya pikir dikatakan cerdas belum lah. Karena ngapa? Karena sekarang itu semua orang tuh bebas mengeksplorasi kandidat. Keluarganya seperti apa, masa lalunya seperti apa. Beda dengan dulu kan. Kalau dulu kan disuguhi oleh dokumen. Baca ini, kalau sekarang nggak bisa. Masyarakat mencari tahu. Bener nggak ini begini, bener nggak begitu. Dicari track recordnya. Ketika ada misalnya isu yang negatif menyerang salah satu paslon nanti ya. Itu pasti nanti cepat orang akan mengkonfirmasinya gitu. Oh ini benar, ini salah gitu. Seperti pilpres. Nah betul kata Bang Riki tadi, ada nanti pertarungan literasi gitu. Dan ini sebenarnya semakin bagus gitu. Arti tidak melulu bicara suka tidak suka, tapi bagaimana orang ini bawa gagasan, terus gagasannya itu selaras tidak dengan keadaan Bengkulu, cocok tidak dengan visi misi atau berkelanjutan tidak misalnya dengan kepemimpinan periode sebelumnya, karena keberlanjutan itu sangat penting sekali ya bagi keberlangsungan Provinsi Bengkulu. Karena kalau setiap kepala daerah buat visi misi baru tanpa melihat visi misi sebelumnya, inilah terjadi kekacauan. Akhirnya apa ya? Pembangunan tidak berkelanjutan kan? Yang sudah dirintis putus di tengah jalan. Ini yang tidak kita harapkan. Makanya itu, ayo momentum pilkada ini kita manfaatkan untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya. Kita profiling bareng-bareng calon kita ini. Mana kurangnya, mana lebihnya. Yang kurangnya, ayo kita lengkapi nanti kalau dia terpilih kan. Jadi jadikan momen untuk mencari ilmu dan pengalaman juga. Tidak melulu suka tidak suka saja gitu. Artinya memang ini menjadi referensi untuk masyarakat gitu ya, berbeda dengan pemilu ataupun pilkada sebelum tadi disampaikan dengan pemanfaatan era digitalisasi dengan strategi yang mereka buat. Tentu ini menjadi referensi untuk para pemilih bisa menentukan nanti ke depan. Oke, kalau dari Bang Riki sendiri kalau melihat strateginya ini seperti apa kalau kita melihat dari beberapa katakanlah nama calon yang sudah muncul saat ini, entah itu untuk pilgub nanti atau pilkod dan lain sebagainya, ini seperti apa? Kalau strategi saya pikir tidak mungkin dinamikanya soal adaptasi pola kampanye, adaptasi pola sosialisasi calon, karena era sekarang digital. Orang mungkin pola politik konvensional yang dulu diterapkan, misalkan menggelar kampanye massa di satu titik, itu sudah tidak efektif bagi siapapun calonnya gitu kan. Nah, orang akan bergeser untuk menggait pemilih itu di platform media sosial, media digital. Nah, kerentanannya ada itu, kerentanannya orang akan, yang namanya orang tidak berhadapan, ini akan cenderung untuk memproduksi konten-konten yang bernilai hoak gitu kan, terus kemudian agak sentimen, dan ini bisa memicu sih sebenarnya. Banyak karena kasus, misalkan di media sosial itu gara-gara soal dukungan ini memicu konflik dan berakibat hukum. Nah ini yang harus diantisipasi sejak dini, soal adaptasi ke digital itu. Nah terkait strategi saya pikir ya kita harus lihat dulu calonnya siapa nih. Nah, jadi kalau calonnya saya melihat ya dari tengah fenomena pilkada sekarang ya atau pemilu-pemilu sebelumnya, pertama soal minat orang untuk calon itu saya melihat sekarang tidak terlalu greget ya. Artinya kan gini, cuman Pilwakot saya lihat yang punya ada agak bergairah, punya banyak calon, punya banyak pilihan karena memang tidak ada petahana. Nah, ketakutan dengan petahana ini saya pikir ini realistis. Tidak bisa kita abaikan bahwa setiap petahana hadir itu pasti kontestannya akan berpikir 2-3 kali untuk tampil gitu. Artinya memang kalau kita bicara soal strategi, masing-masing calon ini memiliki strategi yang masing-masing. Punya strategi masing-masing. Mereka misalkan dalam kapasitas dia hadir sebagai siapa kan? Kalau dia hadir sebagai pengusaha tentu dia akan hadir dengan caranya sendiri. Dia seorang birokrat, dia hadir dengan caranya sendiri juga. Atau petahana begitu juga demikian. Strateginya kan tergantung formulasi di lapangan, saya pikir begitu kan. Mereka mengadaptasi itu. Baik, kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali nanti di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Berendo.